Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik sehat-sehat ya kabarnya, selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kembali lagi bersama kakak. Nah, kakak di sini akan membuat video pembelajaran mengenai kelas 4, tema 1, subtema 1. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Nah, yang dinamakan gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan mengenai cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Nah, yang pertama, bacalah teks dengan dicermati. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan mengenai sistem pendengaran. Mari kita simak lebih lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Yang kedua yaitu indera pendengaran. Nah, di sini ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Nah, yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, yang pertama yaitu bunyi merambat pada medium padat. Contohnya yaitu pada permainan telepon kaleng. Nah, yang kedua yaitu bunyi dapat merambat pada medium cair. Contohnya yaitu mendengarkan air melalui corong yang baknya dipukul menggunakan batu. Nah, yang ketiga yaitu perambatan bunyi melalui medium gas. Contohnya yaitu pada bunyi lonceng atau ketika berbicara bersama teman. Nah, di sini bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bunyi pantul memperkas bunyi asli. Biasanya jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir samaan dengan bunyi asli sehingga akan memperkeras bunyi asli. Yang kedua yaitu gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya terdengar terlebih dahulu. Gema biasanya terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding terpukul yang sangat jauh.
Nah, yang selanjutnya yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul tercampur dengan bunyi asli. Nah, yang selanjutnya yaitu bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda demikian disebut dengan peredam bunyi. Contohnya seperti karpet, kertas, kain, spons, dan wol. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga. Nah, kalian bisa memperhatikan di sini ada gambar anatomi telinga. Jadi, setiap bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu ada daun telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi menangkap dan menyalurkan gelombang bunyi ke lubang telinga. Yang kedua yaitu lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi untuk tempat masuknya gelombang bunyi ke saluran pendengaran. Yang ketiga yaitu saluran pendengaran. Saluran pendengaran ini untuk meneruskan rangsang gelombang bunyi ke gelombang telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran termasuk telinga bagian luar. Telinga bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Bagian berikutnya yaitu gendang telinga atau disebut dengan selaput membran yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Yang berikutnya yaitu tulang pendengaran. Ada 3 macam tulang pendengaran yang disebut dengan tulang martil, landasan, dan sangundi. Nah, yang berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran tengah dalam. Nah, bagian berikutnya yaitu saluran Eustachius yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi, tulang pendengaran, gendang telinga, dan saluran Eustachius merupakan bagian dari telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Yang berikutnya yaitu ada saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rumah selaput atau biasa disebut koklea, di mana memiliki fungsi yaitu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Yang selanjutnya yaitu saraf pendengaran yang berfungsi untuk mengumpulkan semua getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak. Yang selanjutnya yaitu otot pendengaran, di mana berfungsi untuk membantu kerja dari saraf pendengaran. Nah, berikutnya yaitu telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah seliput, saraf pendengaran, dan otot pendengaran. Nah, demikian ini ya adik-adik bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari telinga. Nah,
Selanjutnya yaitu gangguan atau penyakit pada telinga. Di sini yang pertama yaitu tuli atau tidak dapat mendengar. Yang kedua, bisul atau luka di dalam telinga. Yang ketiga, otomikosis. Yang keempat, otosklerosis. Dan yang terakhir, yang kelima, keluar cairan berbau busuk. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, kita harus membersihkan telinga dengan benda yang lembut. Yang kedua, menghindari suara keras dan bising. Nah, yang ketiga, jika mengalami keluhan, segera mengecek ke dokter. Nah, ini termasuk cara-cara menjaga kesehatan telinga ya adik-adik. Kita harus tetap menjaganya ya, agar kita selalu sehat. Nah, adik-adik, sekian penjelasan dari kakak. Semoga yang kakak jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik ya. Adik-adik di rumah selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.